Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang budidaya tanaman kangkung. Nah, kangkung ini nama latinnya yaitu Ipomea reptans. Dia masuk dalam famili Convolvulaceae. Nah, kemudian sebelum kita melakukan budidaya, yang pertama kita lakukan yaitu persiapan lahan atau pengolahan lahan terlebih dahulu sebelum menanam kangkung. Oke, sebelum kita melakukan penanaman, yang pertama kita lakukan yaitu persiapan lahan. Nah, contohnya seperti ini. Persiapan lahan membuat bedengan atau bisa juga penanaman dalam polybag. Nah, 3 minggu sebelum penanaman, tanah diolah dan dicampurkan dengan arang sekam di bedengan ataupun di polybag. Seperti ini contohnya. Ukuran bedengan tergantung lahan yang tersedia. Ukurannya tergantung lahan yang tersedia. Sekarang setelah lahan dipersiapkan, kita akan mulai dengan penanaman. Jadi penanaman dapat dilakukan dengan batang dari kangkung itu tersebut atau bisa juga dari benih. Kebetulan saya menanam menggunakan dari benih ya. Contohnya ini benih kangkung. Nah, penanaman dapat dilakukan secara langsung. Maksudnya di sini bisa disebar atau dengan baris. Nah, tadi saya sudah bilang berhubung saya menanam kangkung dari benih, jadi kita untuk menanam kangkung dari benih caranya seperti ini. Dapat kita membuat baris seperti ini. Nah, kemudian disebar benih kangkungnya seperti ini, kemudian ditutup dengan jarak 15 kali 5 cm sampai akhirnya semua begitu caranya. Kemudian setelah 2 hari kangkung ini yang sudah ditanam dia akan berkecambah, sudah mulai keluar kecambah ya. Kemudian setelah kecambah kita tinggal melakukan pemeliharaan pada kangkung, terutama kangkung darab, diperlukan penyiraman yang teratur yaitu 2 kali sehari pada pagi dan sore hari, terutama pada musim kemarau ya. Kita lihat pemeliharaan. Oke, kita lihat pada pemeliharaan. Jadi yang saya sudah katakan tadi, pemeliharaan salah satunya penyiraman yang teratur pagi dan sore hari, terutama pada musim kemarau. Kemudian dapat juga ditambahkan pupuk seperti pupuk kandang atau pupuk yang sekitar 1 minggu. Nah, setelah itu ketika ingin melakukan pemupukan, sebaiknya lahan dikeringkan terlebih dahulu. Sebelum melakukan pemupukan, lahan harus dikeringkan terlebih dahulu selama 4-5 hari. Setelah itu bisa diairi kembali. Nah, perawatan atau pemeliharaan kangkung juga dapat disemprotkan dengan penyemprotan pestisida bila dilakukan jika dirasa perlu. Nah, kemudian pemeliharaan pada tanaman kangkung ini juga penting karena terdapat hama. Umumnya hama kangkung ini tidak ganas ya.
hama yang biasa menyerang tanaman kangkung umumnya tidak ganas, yaitu biasa belalang maupun ulat. Kemudian ada juga penyakitnya yaitu dari jamur yang biasanya menyerang tanaman kangkung adalah namanya itu karat putih. Kemudian setelah perawatan baik hingga sampai umur ke 27 hari itu sampai 30 hari kangkung ini bisa dipanen. Nah, kita akan lihat cara memanen kangkung. Oke, sekarang setelah kangkung tersebut sudah melakukan penanaman perawatan yang baik, setelah 27 hari minimal 27 hari itu kangkung itu bisa dipanen. Nah, contohnya seperti ini setelah umur 27 hari. Nah, pemanenan dilakukan pada sore ataupun pagi hari dengan ciri-ciri batang yang besar dan daunnya sudah lumayan lebar. Nah, kemudian pemanenan pertama dapat dilakukan dengan ciri-ciri batang panjang kira-kira sudah mencapai 2-20 cm, 20-25 cm, atau ketika sudah berumur 27 hari tadi. Nah, ini contohnya sudah siap untuk dipanen seperti ini. Kemudian cara memanen kangkung. Cara memanen kangkung bisa menggunakan alat pemotong, contohnya sabit atau gunting atau pisau dan lain-lain. Bisa juga dengan cara mencabutnya hingga ke akar, contohnya seperti ini. Nah, perlu diketahui untuk memanen kangkung lahan harus tetap lembab. Supaya apa? Supaya memudahkan pemanenan atau agar tidak layu. Nah, caranya seperti ini. Pencabutan ya. Caranya seperti ini. Nah, oke. Nah, seperti ini. Kira-kira sudah seperti ini cara memanennya. Oke, setelah kangkung sudah dipanen, kita pasca panennya itu kangkung hasil panen dikumpulkan sebanyak 15, 20 sampai 30 batang dalam satu ikat seperti ini. Nah, setelah diikat, kita ikat dulu ya. Oke. Nah, seperti ini contohnya. Nah, setelah diikat 20 sampai 30 batang dalam satu ikat. Nah, untuk penyimpanan atau sebelum dipasarkan agar kangkungnya tidak cepat layu atau tidak mudah layu, kangkung yang sudah diikat seperti ini dibersihkan, dicelupkan dalam air tawar atau air bersih. Nah, contohnya seperti ini. Air bersihnya. Kemudian dicelupkan seperti ini contohnya. Celupkan seperti ini. Oke, seperti ini. Kemudian ditiriskan di anjang-anjang atau di keranjang ya. Nah, contohnya seperti itu. Nah, berikut budidaya tanaman kangkung secara umum ya, mulai dari penyiapan lahan sampai dengan pasca panen. Nah,
Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bisa diterima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.